Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka untuk saling mengingatkan untuk bisa lebih mudah menuju akhirat yang baik ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang penting ya bagi kebanyakan kita, terutama yang sudah berumah tangga ya, untuk mengingat kembali tentang hak-hak dan kewajibannya. Demikian juga penting bagi mereka para jomblo ya yang sedang berkhayal untuk bisa punya istri ya dan punya suami ya. Hendaknya mereka juga punya ilmu sebelum masuk dalam mahligai pernikahan. Ya, karena mengenal tentang hak-hak dan kewajiban ini perkara penting dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ketahuilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita diliputi oleh hak dan kewajiban. Ya, setiap kita diliputi oleh hak dan kewajiban. Seorang yang bertakwa kepada Allah, yang lebih dia sorot adalah kewajiban dia daripada haknya. Bagaimana dia bisa keluar dari muka bumi ini dalam kondisi tidak ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Seluruh kewajiban sudah dia kerjakan. Seluruh hak-hak orang lain sudah dia tunaikan. Adapun hak dia, kalau dia dapatkan alhamdulillah, kalau dia tidak dapatkan di dunia, maka dia pasti dapatkan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, ya, sungguhnya kalian akan menunaikan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Hak pasti kembali. Barang siapa mengambil hak kita, tidak menunaikan hak kita, pasti akan kembali di dunia atau di akhirat. Sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syat jalha min asyatil qarna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Jangankan manusia, sampai kata Nabi bahkan kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang pernah menanduknya tatkala di dunia. Kalau hewan saja akan dikembalikan haknya, apalagi manusia. Nah, kenyataan yang ada di masyarakat ya, kebanyakan orang lebih memperhatikan haknya daripada kewajibannya, sehingga kalau haknya tidak dia tunaikan, tidak dia dapatkan, maka dia akan menuntut ya. Tetapi kalau kewajibannya tidak dia tunaikan, terkadang dia abaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contohnya dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Tatfif itu adalah mengurangi timbangan sedikit, bukan banyak, sedikit aja dia kurangi sedikit. Karena kalau orang jual barang mengurangi timbangan banyak, ketahuan. Maka dia mengurangi sedikit yang tidak ketahuan, tetapi ternyata itu ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketahuan oleh pembeli ya, tetapi ketahuan oleh Allah, diketahui oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Alladzina idza iktalu ala nasi yastawfun, kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka minta agar barangnya dipenuhi, timbangannya dipenuhi ya, takarannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi kalau mereka jual barang kepada orang lain, mereka kurangi timbangannya, kurangi takarannya. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini berkaitan dengan jual beli. Namun pendapat sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini
umum berlaku kepada orang yang tidak menimbang dengan baik antara hak dan kewajiban. Seharusnya seorang pedagang dia menunaikan kewajibannya sebagaimana dia menuntut haknya. Kalau dia beli barang, dia tuntut agar barangnya dipenuhi, jangan dikurangi meskipun hanya 1 ons, meskipun 1 gram, kalau bisa jangan dikurangi, kalau bisa dikasih tambahan. Nah, kewajiban hak dia tuntut, demikian juga kewajibannya. Kalau dia menjual barang, kewajibannya harusnya dia juga memenuhi barang jualan tersebut, jangan dia kurangi sedikit pun. Barang siapa yang hanya menuntut haknya, tidak menunaikan kewajibannya, maka dia termasuk dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Seakan-akan ayat ini hanya sebagai contoh ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban. Namun ayat ini umum berlaku dalam segala kondisi. Sampai Syekh Utsaimin menyebutkan termasuk suami istri. Contoh kondisi yang lain misalnya antara rakyat dengan pemerintah. Ya, sebagian pemerintah hanya menuntut haknya, rakyat harus bayar ini, harus bayar harus bayar ini. Ya, sementara mungkin ada hak rakyat tidak ditunaikan. Harusnya ada pembangunan ini dia tidak bangun, harusnya ada perbaikan ini tidak dia perbaiki. Ini masuk dalam ayat ini. Sebaliknya juga rakyat hanya bisa nuntut pemerintah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Waktunya disuruh bayar enggak mau bayar, ya. Hanya bisa nuntut. Sama juga masuk dalam ayat ini. Ya. Sampai juga dalam masalah ya rumah tangga. Sebagian pasutri, pasangan suami istri, sebagian mereka hanya bisa menuntut hak saya mana, tapi kewajiban tidak dia tunaikan. Ya, makanya biasanya timbul ya cekcok dalam keluarga, keributan dalam rumah tangga, itu diakibatkan karena dua-duanya atau salah satunya tidak menunaikan kewajiban, hanya menuntut hak ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dalam surat Abasa wa Tawalla, di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yaitu tiba hari kiamat, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa dia lari dari orang-orang terdekatnya? Sebagian ahli tafsir menyatakan karena dia tidak ingin dituntut oleh mereka orang-orang terdekat ini. Karena waktu di dunia dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada saudaranya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada istrinya. Ternyata dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut tatkala di dunia. Maka tatkala di akhirat dia akan kabur, lari dari mereka, khawatir dituntut oleh orang-orang terdekat tersebut, ya. Maka saya ingatkan kembali bahwasanya seorang di dunia ini pasti dalam dirinya ada hak dan juga ada kewajiban. Maka yang harus dia fokuskan adalah kewajiban dia. Kewajiban saya apa? Terhadap pemerintah kewajiban saya apa? Terhadap orang tua kewajiban saya apa? Terhadap kakak adik kewajiban saya apa? Terhadap istri kewajiban saya apa? Terhadap anak-anak kewajiban saya apa? Terhadap kawan kewajiban saya apa? Terhadap kaum muslimin kewajiban saya apa? Kalau dia sudah tahu kewajibannya, tunaikan. Hak dia boleh tuntut. Kalau dia dapat alhamdulillah, kalau enggak pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia meninggal ternyata ada kewajiban orang lain, kewajiban yang harus dia tunaikan tidak dia tunaikan. Ternyata ada hak orang lain yang belum dia berikan kepada orang lain. Dan itu berbahaya pada hari kiamat kelak. Dari sini hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang hak-hak suami istri. Kalau saya bilang hak-hak suami berarti kewajiban istri. Kalau saya bilang hak-hak istri berarti kewajiban apa? Suami. Judulnya hak-hak, ya, tapi pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban. Karena seluruh hak istri adalah kewajiban suami dan seluruh hak suami adalah kewajiban apa? Istri, ya. Baik. Demi menenangkan hati ibu-ibu, ya, kita mulai dengan hak istri terlebih dahulu, ya. Bapak-bapak sabar, ya. Nanti terakhir baru kita bombardir. Jadi sekarang kita bahas dulu hak-hak istri, ya. Karena betapa sering hak-hak istri terlalaikan, ya.
Kalau hak-hak suami sering disampaikan dalam pengajian-pengajian ya. Apalagi ustadznya laki-laki, jadi yang sampaikan selalu hak-hak apa? Suami. Kalau ustadzahnya perempuan yang disampaikan hak-hak istri, ya. Oleh karenanya kita mulai dahulu untuk menenangkan ibu-ibu ya. Kita mulai dengan hak-hak istri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita berbicara tentang hak-hak istri, berarti judulnya sama dengan kewajiban-kewajiban suami, ya. Judulnya sama dengan kewajiban-kewajiban suami. Maka fokus pembahasan kita kepada para suami. Harap para suami mendengar dengan baik ya. Istri-istri pura-pura tidak dengar enggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah suami, karena ini berkaitan dengan apa? Para suami. Yang perlu diingat ya, sebelum para suami menunaikan kewajibannya, dia harus ingat ya, bahwasanya dia adalah kepala rumah tangga yang telah diberi amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarganya ya. Termasuk akan diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Dia sudah tunaikan hak istrinya atau tidak? Dia sudah bimbing istrinya atau tidak? Anak-anaknya. Dan hendaknya dia ingat bahwasanya menunaikan hak istri adalah termasuk dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, itu dalam menunaikan hak-hak para wanita. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus ingat pula ya, bahwasanya istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah." Sungguhnya kalian telah mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wastausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian ya berbuat baik kepada para wanita. Sampai di antara tafsiran hadis ini, "Wastausu bin nisa'i khairan" artinya saling mewasiatkanlah di antara kalian wahai para suami. Yani yusi ba'dukum ba'dhan. Ini di antara tafsiran istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Kalau suami ketemu dengan suami yang lain, ingatkan, gimana hak istrimu, sudah kau tunaikan atau tidak? Gimana kewajibanmu sebagai suami, sudah kau tunaikan atau tidak? Seakan-akan ada isyarat bahwasanya ini adalah hak yang sering terlupakan. Makanya Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ada 3 tafsiran dalam hadis ini, namun di antaranya yaitu yusi ba'dukum ba'dhan, atau kalian saling mewasiatkan di antara kalian tentang berbuat baik kepada wanita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ketemu dengan saudara kita, dengan sahabat kita, kita ingatkan gimana kondisi keluarga, jangan kau lupakan hak-hak apa? Istrimu. Kalau kita lihat ada kawan kita yang kelihatannya agak kurang terhadap perhatian terhadap istrinya, kita tegur. Karena itu di antara pengamalan hadis ini, saling mewasiatkan di antara para suami untuk menunaikan hak-hak istri. Baik, di antara hak-hak istri ada yang disebut dengan al-hukukul maliyah dan al-hukuk ghairul maliyah. Yang pertama hak-hak yang berkaitan dengan materi, dan yang kedua hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi tetapi masalah muamalah, masalah pergaulan ya, terhadap sikap. Kita mulai dengan hak-hak istri al-maliyah yang berkaitan dengan materi. Di antara hak istri yang harus kita tunaikan, yang pertama adalah mahar. Ya. Ada yang masih punya utang, mahar belum lunas. Jadi seorang kalau menikah dia akan sebutkan mahar. Mahar itu pendapat yang benar, dia bukan syarat nikah, bukan juga rukun nikah, tapi dia kewajiban dalam pernikahan. Ya. Seandainya ada seorang menikah tanpa sebut mahar, enggak ada masalah, nikahnya sah. Kalau dia sebutkan mahar tertentu, maka wajib bagi dia untuk bayar mahar sesuai dengan yang dia sebutkan. Tapi kalau dia tidak sebut maharnya, maka disebut dengan mahar al-mithal.
mahar mithal, yaitu dia kasih wanita ini, kira-kira wanita ini di kampung ini biasanya maharnya berapa? Misalnya di Jogja, kalau wanita biasanya maharnya berapa? Berapa biasanya? Seperangkat alat sholat, murah sekali. Masa? Coba orang Jogja, biasanya mahar wanita berapa maharnya? Hah? 10 gram emas, ini sudah naikkan ini. 10 gram emas, 10 gram emas. Seandainya ada seorang lelaki menikah dengan wanita, kemudian tidak sebut mahar, sudah ada wali, ada saksi, nikah selesai, mahar lupa disebutkan, sah. Tetapi dia harus bayar mahar al-mithal, yaitu dia bayar 10 gram emas sebagaimana kewajaran tradisi wanita di kampung tersebut. Itu namanya mahar al-mithal. Tapi kalau dia sebutkan, saya menikah dengan mahar 1 miliar, ya tidak apa-apa, harus bayar 1 miliar. Ya, karena dia sudah sebutkan 1 miliar, maka dia harus bayar dengan sesuai yang dia sebutkan tersebut, dan itu adalah hak sang wanita, harus dia tunaikan. Ini juga isyarat bahwasanya pernikahan harusnya dimudahkan, jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit. Bahkan kalau tidak sebut mahar pun sah pernikahan ya. Sah pernikahan ya. Jangan kita bikin pernikahan sesuatu yang terlalu sakral sehingga terkadang seakan-akan susah banget ya. Sementara kita tahu bahwasanya sekarang perzinahan ya, kerusakan moral mudah sekali terjadi. Maka yang terbaik adalah pernikahan dimudahkan, jangan dipersulit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita ya mahar mereka, mahar mereka. Taib. Ini hak wanita yang pertama ya. Dan sebagian lelaki ya, dia kasih mahar sama istrinya, misalnya maharnya 200 juta ya. Kemudian waktu dia lagi pilot, dia pinjam duit itu mahar ya. Dia pinjam dari istrinya 100 juta. Ingat itu hutang, harus kembali ya. Jangan dia bilang, aduh ini kan uang kita bersama. Enggak ya. Enggak ada uang bersama. Uang istri, uang suami, uang apa? Suami. Dia enggak boleh ngambil kecuali istrinya kasihan sama dia, bersedekah karena suaminya miskin. Enggak apa-apa, tapi kalau suami istrinya bilang utang ya Mas, harus harus bayar. Jangan dia bilang, sayang kamu kok begitu sama saya. Waktu saya lagi sulit, kenapa kamu anggap ini hutang? Ya, berikanlah hadiah pada suamimu. Tidak boleh, ini hak istri. Ya, jangan dia pakai dalil lagi untuk ngambil uang istri. Ini hak istri, harus dia tunaikan. Ya, kalau dia pinjam dari istrinya utang, ya, istrinya berhak untuk apa? Menagih. Ya, istrinya berhak untuk menagih karena mahar tersebut adalah hak istri. Istrinya mau belikan emas, mau belikan apa, terserah istrinya. Hak berikutnya yang harus ditunaikan oleh suami adalah hak nafkah ya, bahwasanya lelaki wajib untuk menafkahi sang istri ya. Di antara hikmah disebut oleh para ulama karena sang istri kewajibannya di rumah, dia harus di rumah, dia tidak bisa bekerja, ngurus suaminya, ngurus anak-anaknya, ngurus rumah tangga ya. Maka seluruh ya nafkahnya harus ditanggung oleh suaminya ya. Dan suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Seorang yang memiliki kelapangan harta hendaknya dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Kalau ternyata dia kaya raya, berikan kepada istrinya sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Kalau dia punya kaya raya, berikan mobil boleh ya. Apa terserah yang mudah. Ya, kalau dia tidak mampu ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berinfak menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya, ya. Oleh karenanya kalau seandainya sang suami ya, tidak memberikan nafkah istrinya dan nafkah anak-anaknya, maka istrinya boleh mengambil diam-diam tetapi secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan namanya nyolong ya. Ya, dia menggunakan uang suaminya lebih daripada seharusnya. Dalilnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhalat Hind bintu Utbah imratu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang wanita yang bernama Hind, istrinya Abu Sufyan, Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, istrinya Abu Sufyan. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun
la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup buatku dan cukup buat anak-anakku, kecuali aku ambil juga dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa saya mengambil uangnya diam-diam, ya, untuk memenuhi kekurangan? Dia sudah kasih saya tapi enggak cukup. Saya harus ngambil lagi, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, khudhi mimalihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari harta suamimu yang ma'ruf, yang sesuai, yang wajar, yang cukup buat engkau dan cukup buat anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ingat, ini juga hadis ini juga jangan disalahpahami oleh para wanita, ibu-ibu, asal ngambil uang suami. Kalau ternyata suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, makan sudah dipenuhi, ya, minum sudah dipenuhi, tempat tinggal sudah disewakan rumah atau dibelikan rumah, anak-anak sudah dikasih uang sekolah, sudah, maka tidak boleh dia ngambil uang suami, hukumnya haram. Kalau enggak cukup, ya itu boleh dia ngambil sedikit, secukupnya. Jangan dia ambil uang suami untuk beli emas, ya, kemudian untuk beli tanah di sana, ya, untuk ngirim orang tuanya, enggak boleh. Enggak boleh. Lebih daripada yang wajar tidak boleh, ya. Kewajaran tersebut bukan ukuran dia. Saya wajarnya kalau dibelikan rumah, dibelikan mobil 2, itu bukan wajar. Itu kita bicara anti perempuan Jogja, ya. Tidak wajar punya rumah besar-besar, ya, sebagainya, kecuali anti memang dari asalnya anak orang kaya, kebutuhan anti seperti itu, ya, itu tidak jadi masalah, ya. Suami yang berusaha menyesuaikan karena sudah menikah dengan misalnya putri orang kaya yang kehidupannya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya kehidupan yang wajar, kemudian suami sudah memenuhi kebutuhan sang istri, maka istri tidak boleh mengambil lebih dari yang dibutuhkan oleh dirinya dan juga, ya, anak-anaknya, ya. Ini dalil bahwasanya wajib bagi suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Taib. Ini sering saya ditanyain oleh jamaah, ya. Ustaz, bagaimana kalau istri bekerja? Istri bekerja, ya. Apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri? Apakah wajib bagi sang suami untuk menafkahi sang istri sementara sang istri sudah bekerja, ataukah dia menafkahi dirinya sendiri? Di sini para ulama memberi tafsil perincian. Kalau seandainya sang istri, ya, sebelum menikah dia sudah persyaratkan bahwasanya saya mau bekerja dan suaminya mengizinkan tatkala akad nikah, maka tetap wajib bagi sang suami menafkahi istrinya. Misalnya waktu nikah dia mengatakan, suamiku saya punya salon, saya punya usaha salon dan saya buka dari jam 8 sampai jam 3 sore, ya. Kamu boleh enggak saya kerja di salon? Boleh. Kalau diizinkan, kemudian ternyata istrinya terus bekerja setelah menikah, tetap suaminya wajib menafkahi apa? Istrinya. Karena sang suami sudah menjatuhkan haknya dari awal. Di antara hak suami, istri harus di rumah, enggak keluar. Tapi tatkala menikah, sang suami menjatuhkan haknya, ngalah, istrinya boleh keluar rumah dari jam 8 sampai jam 3 untuk bekerja, maka tetap sang suami wajib menafkahi sang istri. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau ternyata syarat untuk bekerja tersebut tidak disebutkan oleh sang wanita tatkala akad nikah, tetapi ide dia bekerja muncul belakangan. Setelah menikah, kemudian istrinya melihat suaminya, ya, ngos-ngosan kalau bekerja, duitnya enggak ada, mau beli ini beli anu enggak bisa, utang enggak lunas-lunas, dan akhirnya sang istri kasihan. Dan ini banyak terjadi di Jakarta, banyak terjadi, ya. Kasihan lihat suaminya, apalagi kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Di Jogja murah sekali, Jogja murah, ya, luar biasa murahnya. Kemarin kita makan satu keluarga, makan berapa orang? 20 orang kali. Makan nasi goreng tambah lagi mie tambah lagi es jeruk, es teh, campur semua cuma 350.000. Kalau di Jakarta mungkin 2 juta lebih kali. Marah, Masya Allah di Jogja murah, ya, murah meriah. Jadi kalau ternyata sang istri melihat kondisi suaminya tidak mampu dan dia ingin inisiatif untuk bekerja, maka dia minta izin kepada suaminya, ya. Nah, saat itu suaminya mengizinkan, ya. Kalau seandainya mengatakan, wahai istriku,
saya tidak mengizinkan kamu kecuali dikasih syarat. Kecuali nanti hasil gajinya bagi dua. Ini kata para ulama boleh. Boleh. Kenapa? Karena di antara hak suami, istri harus di rumah terus, nggak boleh keluar. Itu hak apa? Suami. Ya. Tetapi ya seharusnya suami istri tidak perlu hitung-hitungan seperti perdagangan, tidak. Tapi saling pengertian lah ya. Jadi itu tetap gaji tetap milik istri, tapi istri membantu kehidupan rumah tangga. Dan ini luar biasa. Dan ada wanita-wanita hebat seperti itu ya. Dia bekerja demi untuk apa? Suaminya sudah berusaha, bukan malas-malasan. Suami sudah berusaha namun tidak mampu ya. Jadi karena ada yang mengatakan kalau istri sudah bekerja tidak boleh nafkahi, itu tidak benar secara mutlak ya. Tidak benar secara mutlak. Apalagi kalau suaminya mengizinkan kamu kerja, hasilmu buat kamu sendiri, ya lebih wajib lagi bagi suami untuk menafkahi istri. Meskipun istri kerja, gajinya tidak boleh diambil sama sekali. Tapi kalau seandainya suami tidak mau dan mempersyaratkan kamu boleh kerja tapi gaji kita bagi dua, maka ini boleh-boleh saja kalau sang istri apa? Sepakat. Yang penting ada kesepakatan di antara mereka. Baik, di antara ya hak istri ya, nafkah tersebut adalah sandang, pangan dan apa? Papan. Sandang, pangan, papan. Yang kedua masalah makanan. Kalau makanan ya jelas ya. Istri makan dari apa yang dimakan oleh suami. Makan yang wajar ya. Kalau istri sudah gemuk berarti sudah sudah terpenuhi haknya, bahkan berlebihan. Buktinya beratnya berlebihan ya. Tapi kalau istri kurus ya, nah ini suaminya gembrot, ya ini ada masalah ini. Jangan-jangan suami makan hak istrinya. Jadi maksud saya, yang penting istri tidak kelaparan, berarti seorang suami sudah memenuhi hak istrinya. Makan yang wajar ya, yang juga tidak makan terlalu sangat sederhana, dia makan biasa, sekali-sekali makan enak. Sebagaimana kewajaran seorang laki berbuat baik kepada seorang wanita yang berlaku di adat istiadat negara kita. Yang namanya suami yang baik, memberi makanan yang wajar kepada istrinya, terkadang-kadang diajak makan di luar itu biasa ya, tidak berlebihan. Tapi kalau tiap hari minta makan di luar itu enggak benar ya. Itu enggak benar. Itu namanya wanita boros ya. Wanita boros. Ya, kemudian kalau setiap hari makan di luar ternyata gembrot, namanya wanita boros plus rakus. Baik. Ini makanan. Pakaian juga kita harus sediakan. Pakaian ya. Pakaian ya, namanya beli pakaian yang wajar. Kita belikan buat istri juga. Misalnya kalau kita punya ada harta, belikan dia pakaian tidur, baju tidurnya khusus misalnya. Baju pestanya ada khusus untuk dia keluar, misalnya ada acara-acara pesta di antara wanita. Itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Belikan sendal, belikan sepatu, belikan dompet misalnya atau tas. Kalau kita mampu belikan. Karena itu adalah perkara yang wajar ya. Itu adalah yang diperlukan oleh seorang wanita dalam kehidupan sehari-hari di tanah air kita. Bahkan di dunia juga seperti itu ya. Ya, tapi kalau setiap bulan harus baju baru ya itu enggak harus ya. Yang penting wanita punya baju yang layak yang dia pakai ya, bukan baju yang sangat usang ya sehingga menarik perhatian banyak orang, sehingga orang menuduh ini wanita miskin padahal suaminya mampu ya. Jangan sampai tidak wajar. Yang penting kalau kita belikan baju kepada istri kita dengan perkara yang wajar, maka sudah cukup bagi kita menunaikan kewajiban kita sebagai suami. Kita belikan baju juga buat lebaran misalnya, buat acara pesta kalau dia mau pesta ya. 1, 2 baju, 3 baju, kita belikan baju tidur, maka sudah cukup. Kemudian yang berikutnya masalah papan. Masalah tempat tinggal ya. Yang wajib bagi suami ya adalah menyediakan tempat tinggal bagi sang istri. Apakah dengan membelikannya atau dengan menyewakannya? Dia sewakan tempat tinggal sudah cukup. Ya, tidak harus rumah tersebut milik sang istri. Tidak harus, tergantung ya kelembutan hati, kebaikan hati seorang suami dan tergantung kemampuan ekonominya. Ya, yang penting istri bisa tinggal di tempat yang nyaman, tertutup dari pandangan lelaki asing. Ya, harga dirinya terjaga, ya, kehormatannya terjaga, dia sediakan tempat tinggal. Ya, ini perkara yang sangat penting hadirin dan hadirat. Tempat tinggal yang kita harus siapkan bagi sang istri, tempat tinggal yang seharusnya adalah tempat tinggal yang dia tinggali sendiri. Tidak boleh kita ngajak ibu kita tinggal sama dia. Tidak boleh kita ngajak orang tua kita tinggal sama dia kecuali dengan keridhaan istri. Tidak boleh kita ngajak ipar kita tinggal di situ. Kita kakak kita, adik kita, ponakan kita semua tinggal di situ ya. Cucu-cucu kita bawa situ juga. Enggak. Dia punya hak untuk tinggal sendiri.
Dia punya hak untuk tinggal sendiri. Ini disebutkan oleh para fuqaha. Saya akan bacakan pernyataan sebagian para ulama. Contoh perkataan Al-Kasani rahimahullah, beliau berkata, "Walau arada zauj an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zauj wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dzalika alaihi fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan." Kalau ternyata sang suami ingin menempatkan bersama istrinya satu rumah, dia menempatkan juga istri keduanya. Ini lelaki enggak punya duit, nekat poligami, ya. Enggak bisa sewa rumah, akhirnya istri keduanya juga diletakkan di mana? Di rumah yang sama. Ini gawat ini. Dan ini terjadi. Ya, ini terjadi. Saya pernah ditanya oleh sebagian kejadian sebenarnya. Jadi ikhwan nikah, kemudian dia letakkan istrinya satu rumah, memang petak-petak ya, satu, tapi satu apa namanya? Satu rumah ya. Sehingga terkadang kalau suaminya sedang bercumbu dengan istri yang lain mendengarnya. Jadi ini berat bagi seorang apa? Wanita. Tatkala dia berdesah, berdehem ya, istrinya yang lain mendengarnya. Ini tentu tidak bisa bagi seorang wanita yang pada dasarnya wanita memiliki sifat cemburu yang luar biasa. Maka ini mengganggu ketentraman sang wanita ya. Dan ini tidak diperbolehkan seperti ini ya. 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 Kalau punya istri dua harus punya tempat tinggal yang berbeda. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama. Ada cerita ya, saya kalau kawan-kawan kita di mana di Afrika, mereka mudah sekali untuk apa? Poligami. Bahkan kalau nikah cuma satu dituduh enggak beres ini kamu. Kok cuma istri punya satu ya. Ya. Kalau dua, tiga ya baru diakui. Saya ketemu kawan saya, "Assalamualaikum, gimana kabar? Berapa istrimu?" "Oh, 3 sekarang, Masya Allah." Padahal dia S1 aja, tapi istrinya sudah S3 ya. Masalah istri dia sudah S3. Jadi saya ketemu kawan ya, dan mereka terkadang subhanallah, terkadang satu rumah istri dua-duanya taruh situ ya. Ini sebenarnya tidak boleh secara syariat, tetapi kecuali istrinya mengizinkan ya. Mengizinkan dengan keridhaan, bukan dengan apa? Dengan terpaksa ya. Terpaksa enggak boleh, kita enggak boleh menempatkan dua istri dalam satu rumah karena mudaratnya besar. Enggak boleh. Ya. Cekcok rumah tangga, menyakiti salah satu di antara dua istri ya. Kalau bisa kedua istri tidak saling bertemu lebih baik mungkin kalau ada maslahatnya seperti itu ya. Ya, intinya bertemulah kita dengan salah seorang kawan Afrika ya. Tinggal di Mekah. Maka ada seorang syekh tanya, seorang Saudi, "Anta Masya Allah, istri berapa?" "2 ya Syekh." Dengan bangganya dia bilang berapa? 2. "Di mana semuanya?" "Di Mekah semuanya." "Kau taruh di mana istrimu?" "Apa urusanmu?" "Saya mau taruh di bawah rorong, di bawah tempat tidur, apa urusanmu?" katanya. Langsung emosi dia. Karena dia dari mana mau sewa rumah lain? Enggak ada duit ya. Jadi intinya dia meletakkan istrinya dalam satu rumah, dan itu rawan terjadi cekcok dan pertikaian ya. Jadi hak seorang istri untuk memiliki rumah sendiri. Bahkan kata beliau di sini Al-Kasani rahimahullahu taala, demikian juga kalau dia ingin meletakkan ibunya, ummu zauj, atau saudarinya, atau putrinya dari istri yang lain ya, atau dari kerabat-kerabatnya, fa abad dzalika alaihi, kemudian istrinya tidak mau, maka tidak boleh, maka wajib bagi sang suami untuk meletakkan istrinya di rumah yang tersendiri. Dari sini saya ingatkan kepada para suami, kalau ternyata kita belum punya kemampuan, sehingga ternyata kita harus menempatkan ibu kita bersama istri kita ya, dan ini sering rawan timbul cekcok antara ibu mertua dengan mantu perempuan. Ini sering terjadi apa? Cekcok. Maka kita harus tahu bahwasanya kita sudah mengambil sebagian hak dari istri. Maka dalam kondisi seperti itu kita harus banyak mengalah sama istri. Seharusnya istri punya rumah sendiri, ibu kita ditempatkan tempat yang tersendiri ya. Dan ibu harus mengerti bahwasanya masing-masing punya hak dan kewajiban. Di antara hak istri, suami menempatkan rumahnya sendiri, tidak digabung dengan
keluarga kita, keluarga suami. Makanya kalau seandainya kita meletakkan keluarga kita tinggal bersama istri kita, tinggal bersama kita, entah ibu kita, entah bapak kita, entah adik kita, ipar kita dan yang lainnya ya, kerabat kita, maka kita harus benar-benar banyak mengalah kepada istri. Kenapa? Kita sudah mengambil haknya. Ya. Dan sebaliknya saya katakan kepada para wanita pun demikian. Kalau kita tahu kondisi suami kita ternyata belum memiliki kemampuan untuk punya 2 rumah atau 3 rumah dan dia punya kewajiban untuk mengurus ibunya, mengurus bapaknya, hendaknya sang wanita berlapang dada ya, berlapang dada ya. Jangan membebani suaminya di luar kemampuannya ya. Saling mengertilah, saling mengerti. Ternyata ibunya harus tinggal bersama anaknya, maka berusaha dia bantu merawat ibu mertuanya, merawat meskipun tidak wajib bagi seorang mantu untuk merawat ibu mertuanya, tidak wajib. Tetapi saya katakan sebagai seorang wanita berakhlak mulia ya, dia berusaha membantu suaminya ya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya dalam hal ini saling pengertian. Saling pengertian. Karena sebagian suami terkadang memaksakan kehendak. Kamu harus terima kalau ibu saya di sini. Tidak boleh dia seperti itu karena itu hak istrinya. Tapi dia meminta kepada istrinya, "Tolong sayang, ini ibu saya tidak bisa jauh dari dia. Dia dalam kondisi sakit, saya ingin tinggal di rumah saya." Dia rayu istrinya sampai istrinya menjatuhkan haknya. Sehingga tidak ada ya masalah di akhirat nanti ya. Karena kita khawatir kalau kita maksa keluarga kita tinggal di rumah kita, ternyata istri kita terzalimi, terjadi permasalahan, kita yang salah. Nanti masalah di akhirat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perlu kerjasama antara suami dan istri. Taib yang kedua, hak-hak wanita ghairul maliyah, yang bukan masalah harta tapi masalah sikap ya, masalah sikap. Yang pertama di antara hak istri adalah dia mendapatkan keadilan dari suaminya dalam masalah jatah nginap. Kalau suaminya punya istri lebih dari 1 ya, maka dia harus jatah nginap yang adil. Kalau istri pertama 3 hari, istri kedua juga 3 hari ya. Atau sehari ganti sehari ya, istri pertama, sehari istri kedua ya. Sebulan istri pertama, sebulan istri kedua. Dia harus adil di antara istri-istrinya ya. Dan kata para ulama, kalau suaminya kerja di siang hari, yang menjadi patokan nginapnya adalah malamnya, karena itu waktu untuk dia bercengkrama, bermesraan dengan istrinya. Kalau siang suaminya mungkin kerja, tapi malam dia tidur bersama istrinya sesuai dengan jatah nginapnya ya. Makanya terkadang saya sedih melihat sebagian ikhwan yang kemudian berpoligami, namun dia tidak adil dalam hal ini ya. Ya, kemudian dia tinggal sama istri pertamanya 7 hari, sama istri keduanya cuma setengah hari ya. Atau sebaliknya, saking kesemsem sama istri keduanya, istri pertama cuma 1 hari, istri kedua 7 hari ya. Nggak boleh ya. Ingat, hal ini merupakan dosa besar. Ya, karena kita tahu bahwasanya di antara definisi dosa besar adalah diancam dengan ancaman khusus. Ya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya 2 istri kemudian